Kisah klasik pemasaran, Planet Hollywood, melupakan jati dirinya. Beberapa puluh tahun terakhir ini, kita sering melihat perusahaan menggandeng artis dengan tujuan meningkatnya citra perusahaan atau mendongkrak pembelinya. Beberapa puluh tahun terakhir ini, kita sering melihat perusahaan menggandeng artis dengan tujuan meningkatkan citra perusahaan atau mendongkrak pembelian. Contohnya ketika serial Oprah Winfrey masih tayang, setiap buku yang dibicarakan di acara itu hampir dapat dipastikan akan menjadi buku laris. Pada kasus lainnya, beberapa merek mendapat bantuan dari para pendiri yang merupakan selebriti atau sosialita. Misalnya merek Virgin yang banyak sekali terbantu oleh sosok Richard Branson. Selain itu, sejumlah merek atau logo lain dirancang sedemikian rupa agar memiliki asosiasi yang kuat dengan tokoh artis tertentu. Sebagai contoh, tentu banyak di antara kita yang mengenal gambar khas bibir yang terasosiasi kuat dengan Mick Jagger. Contoh lain adalah topi tinggi ala Slash yang merupakan gitaris Guns N' Roses. Biasanya merek-merek itu mengalami keberhasilan seiring bagusnya reputasi para artis yang terkait dengan perusahaan. Namun, lain halnya dengan yang dialami Planet Hollywood. Planet Hollywood memiliki beberapa investor dari kalangan selebriti ternama, seperti Bruce Willis, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Arnold Schwarzenegger, dan Sylvester Stallone. Konsep usaha ini datang dari Robert Earl yang merupakan mantan presiden dan CEO Hard Rock yang bersama Keith Barish merupakan produser film, pengembang properti, serta pembiayaan. Untuk menguatkan sisi operasional yang kuat, Robert banyak merekrut karyawan berpengalaman dari Hard Rock. Sementara itu, jaringan sosial yang dimiliki Keith Barish memudahkan Planet Hollywood merangkul bintang film. Para artis ini mendapat bagian saham perusahaan dan sebagai gantinya, mereka berperan sebagai endorser perusahaan. Kebijakan ini mulai gencar dilakukan perusahaan pada tahun 1993. Tempat ini dipromosikan dengan gencar sejak peluncuran pertama kalinya pada tahun 1991. Dengan cepat, perusahaan melakukan ekspansi dan memiliki 80 cabang usaha di seluruh dunia. Pada tahun 1996, perusahaan menjual saham ke publik dan dengan suntikan modal ini Planet Hollywood mengembangkan usaha dengan membuka hingga 100 cabang. Keberhasilan ini merupakan buah diferensiasi yang dilakukan Planet Hollywood. Tempat makan dirancang dengan interior yang menarik, dinding meja, dan peralatan makan dipenuhi hiasan dari film-film terkenal. Mereka juga memajang berbagai barang atau memorabilia yang digunakan selama syuting film. Dengan demikian, pengunjung dapat melihat langsung berbagai barang kenangan dan hiasan menarik. Tak hanya itu, para artis secara berkala juga mengunjungi Planet Hollywood. Hal ini tentu menarik minat penggemar untuk mendatangi Planet Hollywood, dengan harapan akan bertemu langsung dengan artis-artis yang diidolakan. Keberhasilan Planet Hollywood memancing tim manajemen untuk mengembangkan bisnis. Mereka pun melakukan diversifikasi usaha dengan mendirikan Official All Star Cafe. Restoran yang satu ini mengambil konsep dunia olahraga. Konsepnya hampir mirip dengan Planet Hollywood, yaitu menggandeng beberapa orang terkenal di dunia olahraga dan berbagai peralatan yang dipakai atlet tersebut di berbagai events. Tak berhenti di situ, tim manajemen perusahaan juga berusaha membuka restoran dengan tema komikal yang diperkuat dengan sejumlah karakter komik terkenal. Kala itu, beberapa pengamat berpendapat Planet Hollywood melakukan ekspansi terlalu cepat. Berbagai spekulasi muncul, mempertanyakan apakah bisnis dengan konsep ini akan dapat mempertahankan kinerjanya dalam beberapa tahun ke depan. Sebagian orang juga berpendapat sumber daya yang dimiliki perusahaan belum tentu cukup melakukan pengembangan lebih lanjut, mengingat restoran menonjolkan berbagai hiasan dari dunia perfilman. Dugaan ini terbukti saat sebagian konsumen mulai jenuh dengan konsep yang diusung Planet Hollywood. Akhirnya, secara perlahan konsumen mulai enggan datang bersantap ke Planet Hollywood, dan hal ini tentu mempengaruhi angka penjualan. Akhirnya, pada tahun 1999, perusahaan mengalami kebangkrutan dan sejumlah cabang restoran dikabarkan ditutup. Planet Hollywood terus mengalami penurunan dan hanya dapat mempertahankan beberapa cabang di lokasi-lokasi restoran itu pertama kali berdiri. Agar bisa bertahan,
perusahaan memperoleh suntikan dana investor dari Arab Saudi. Ada beberapa isu yang menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Isu pertama, perusahaan melakukan ekspansi terlalu cepat tanpa perencanaan yang matang. Planet Hollywood terus berambisi melakukan ekspansi, meskipun saat itu perusahaan belum mendapat keuntungan secara operasional. Hal ini juga terlihat dari rencana awal perusahaan yang berambisi membuka 300 cabang pada tahun 2003. Faktor lain adalah segi makanan. Kebanyakan orang makan di restoran karena ingin menikmati makanan yang enak. Tapi sayangnya, Planet Hollywood tidak pernah mempromosikan hal ini sebagai bagian penting dari bisnisnya. Untuk mencapai kesuksesan yang jangka panjang, sebuah restoran harus memiliki keunggulan berdasarkan makanan dan minumannya. Bahkan McDonald's juga menonjolkan makanan meskipun mereka sebenarnya lebih unggul dari segi harga produk dan kepraktisan pelayanan. Akhirnya, Planet Hollywood hanya berhasil menarik pengunjung yang datang untuk melihat-lihat. Perusahaan memang berhasil menciptakan tempat tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi karena menyajikan suasana dan barang-barang menarik seputar dunia selebriti. Namun sayangnya hal ini gagal mendongkrak penjualan produk makanan dan minuman. Dari kasus ini kita memperoleh beberapa pelajaran. Pertama, unsur selebriti tidak menjamin kesuksesan bisnis. Kesuksesan usaha tetap ditentukan oleh strategi, kebijakan, dan langkah yang diambil, bukan hanya menebeng ketenaran artis. Kedua, word of mouth kembali terbukti dapat mendongkrak kepopuleran usaha. Nama Planet Hollywood terdongkrak karena fenomena word of mouth. Ketiga, tema yang dibangun harus sesuai dengan values utama yang dibawa pada bisnis. Bila bergerak dalam dunia kuliner, nilai berdasarkan yang perlu dimiliki tentunya adalah makanan dan minuman. Bila suatu usaha bergerak di bidang hiburan, tentunya unsur hiburan tersebutlah yang menjadi landasan utama untuk berkompetisi.